Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab 101. Dia pakai topi dan jas hitam. Wajahnya sedikit bule, dia katanya agen dari perusahaan yang memang bertugas mengirim TKW ke luar negeri. Nama perusahaannya Netayu. Wanita itu menjelaskan. Kami mendapatkan pelatihan juga, jadi kita nggak ada yang curiga kalau kami ditipu. Kami sudah memeriksa nama perusahaan itu, ia tidak ada. Tidak terdaftar di izin ilegal maupun legal. Jadi itu perusahaan hantu, atau tidak ada. Pandu menjelaskan. Pandu, lakukan koordinasi dengan penjaga batas dari Malaysia, ada jaringan yang diam-diam pakai perbatasan sebagai tempat penyelundupan. Mereka pasti menggunakan pelayaran ikan atau kapal pengangkut barang, minta mereka bekerja sama untuk membongkar dan menggeledah setiap kapal yang masuk. Aku yakin pasti mereka juga yang sudah mengirim banyak perempuan selama ini. Pandu mengangguk menerima perintah. Siap. Kami juga sudah melacak perjalanan mereka dan target mereka. Bagus, ucap Rahmat. Kalian tenang saja. Kami akan mengkoordinasikan dengan pihak terkait agar kalian bisa dipulangkan secepat mungkin, bersabarlah. Rahmat mencoba menghibur puluhan wanita yang tampak murung dan sedih itu. Wajah mereka tampak letah, warga desa sudah memberikan pakaian dan makanan yang layak untuk mereka, beruntungnya warga mau membantu demi kemanusiaan, mereka juga akan diberi tempat tinggal sementara sambil menunggu konfirmasi tindakan lanjutan dari pemerintah. Rahmat dan Pandu akhirnya kembali dari sana. Mereka sudah merasa lega karena berhasil menggagalkan aksi penyelundupan dan perdagangan manusia. Meski mereka tahu ini semua belum selesai, misi mereka kini semakin besar dan genting. Namun di perjalanan balik ke markas, mereka kembali berpapasan dengan perempuan kecil tadi, atau yang orang-orang panggil Laras. Gadis kecil itu berlari kecil di belakang ibu bidan dan orang-orang yang menggotong ibunya. Sebentar, ini ada apa? Tanya Rahmat menghentikan salah satu dari mereka. Ibunya Laras mau melahirkan, tapi kata bu bidan ia tidak bisa melahirkan normal, nggak tahu kenapa tapi katanya harus dibawa ke rumah sakit. Jadi warga bergotong royong untuk membantu. Pria dengan kerutan wajah itu menjelaskan dan kembali pamit. Duluan, ya, Kapten, izinnya. Rahmat melepasnya pergi, tetapi matanya terus mengawasi. Pandu, ayo bantu mereka. Rahmat mengejar dari belakang, mencoba membantu mereka. Pandu mengangguk dan menyusul dari belakang. Mereka mengantar ibunya Laras ke rumah sakit terdekat di desa itu, meski jaraknya tidak bisa dibilang dekat karena desa itu sendiri sangat terpencil. Perjalanan ke rumah sakit memakan waktu lama. Mereka pergi menggunakan mobil ambulan, tetapi tetap saja jalan yang mereka lewati sedikit rusak jadi tidak bisa memaksa mengebut. Sepanjang jalan itu, Laras terus menangis. Gadis itu memeluk ibunya yang kesakitan, ibu bidan yang ikut di dalamnya juga membantu menstabilkan kondisi sang ibu. Rahmat yang melihat itu merasa sedih. Sulit sekali hidup di sana, jalanan masih tidak diperhatikan oleh pemerintah, saat kondisi darurat seperti ini, banyak hal dipertaruhkan. Oh ya, ayahmu di mana Laras? Tanya Rahmat pada gadis kecil itu. Lah ingat sejak tadi tidak melihat ayahnya Laras. Laras mengusap pipinya, menatap Rahmat sedih. Ayah sedang pergi ke hutan. Biasanya mencari kayu bakar di sana, tapi pulangnya selalu lama, sampai berhari-hari di hutan, jawab gadis belia itu. Lah menggenggam tangan ibunya yang terus mengerang kesakitan. Kapten, bisa minta tolong hubungi teman Anda yang berada di desa agar memberitahu Patino kalau istrinya melahirkan dan dibawa ke rumah sakit. Ibu bidan mengangkat suara,
sambil membantu ibunya Laras menstabilkan napas. Rahmat mengangguk paham. La langsung menghubungi timnya lewat radio. Kasihan juga istrinya tidak ada yang menemani saat ia melahirkan. Baiklah, ia akan menemaninya untuk sementara. Mereka akhirnya sampai di rumah sakit. Beberapa dokter dan suster mengambil alih, membawa tubuh sang ibu ke dalam. Bu Bidan menyarankan mereka untuk menunggu di luar. Karena ia mau membantu mengurus administrasi, sementara ayahnya Laras kembali. Rahmat mengangguk, ia menemani Laras di luar, berusaha menghibur gadis itu agar tidak menangis. Ibu pasti baik-baik saja. Kamu berdoa, ya. Rahmat menggenggam tangan gadis kecil itu. La merasakan ketakutannya, melihat kondisi ini membuatnya teringat pada istrinya Cahya dan anaknya, Samba. La merindukan mereka. Om, siapa yang nanti akan beritahu ayah kalau ibu di sini? Laras memberitahu kekhawatirannya. La takut ayahnya pulang dan tidak menemukan mereka berdua di rumah. Iya. Takut saat ayahnya pulang nanti ia kebingungan mencari mereka. Kan teman-teman Om banyak di sana. Nanti mereka pasti ngasih tahu ayah kalau Laras sama Elbu di sini. Ayah pasti nyusul. Rahmat menjawab. Berusaha menenangkan. Gadis itu menunduk. Ayah cuma pengumpul kayu bakar biar bisa beliin kami beras, biar bisa kasih Laras jajan. Cuma itu yang bisa ayah kerjain. Soalnya dulu pernah ke kota jadi kuli bangunan, tapi pulang lagi. Karena katanya udah nggak ada kerjaan. Raut sedih di wajah anak itu terpampang jelas. La memahami kondisi kedua orang tuanya dengan baik. Wajahnya terus menunduk. Laras nggak berani minta jajan. Sama ayah, kata ayah nanti kalau ibu udah ngelahirin adek, uangnya dipakai buat beliin baju adek. Jadi Laras harus mengalah dulu. Tapi Laras nggak apa-apa, Om. Laras seneng nanti kalau adek udah keluar Laras pasti ada temen. Laras bahkan udah nabung biar nanti. Kalau adek mau jajan nggak perlu minta sama ibu atau ayah. Bisa pakai uang Laras hehe. La tersenyum manis. Seolah bangga kalau ia akan menjadi kakak yang baik buat adiknya nanti. Panjang sekali ia bercerita kepada Rahmat. Dan Rahmat tentu menjadi pendengar yang baik untuk anak itu. Hebat, ya, Laras udah menabung buat adiknya. Adik nanti pasti bangga punya kakak seperti Laras. Ayahnya Laras juga hebat. Kerja keras buat keluarga. Semua dia kerjakan biar Laras sama ibu sama adik bahagia. Laras pasti bahagia ia punya keluarga yang saling menyayangi. Rahmat duduk di depan gadis itu. Laras mengangguk. La memang bahagia dengan keluarganya meski hidup dalam kekurangan. Ia juga sangat bangga pada ayahnya yang pekerja keras. Selamanya. Raut wajah itu berganti menjadi lebih ceria. Kemudian saat mereka masih mengobrol, dokter keluar dari ruangan dengan wajah gusar. Rahmat langsung berdiri dan menghampirinya. Keluarga pasien? Tanya dokter itu. Rahmat mengangguk, menggenggam tangan Laras. Mereka diminta masuk untuk melihat bayi perempuan yang baru saja lahir. Bayi itu tampak sehat dan normal, suara tangisannya memenuhi ruangan. Rahmat tersenyum. Dokter itu menyerahkan bayi itu pada Rahmat. Rahmat menggendongnya pelan, ia melihat sang ibu yang tertidur di atas ranjang, tertidur, tidak bergerak. La menatap para dokter, meminta penjelasan. Mereka malah menggeleng pelan dengan raut menyesal. Ibunya mengalami pendarahan hebat, nyawanya tidak tertolong. Laras mendekat ke arah ranjang, meraih tangan ibunya. Mencoba memanggil wanita itu. Bu, ibu bangun, Bu. La menangis terisak, menarik-narik lengan yang sudah kuning. Pucat, kami minta maaf. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi takdir berkehendak lain.
Dokter itu melanjutkan. "Jebeu bangun, Bu." Suara tangis Laras pecah. Semua dokter di ruangan itu tidak bisa menahan air mata mereka melihat anak kecil itu mengguncang tubuh ibunya. Rahmat mendekat, meraih pundak Laras, memeluknya dan mencium kening gadis kecil itu. "Bumu sudah di surga, bersama Tuhan." Seolah paham apa itu kematian, Laras menangis di dalam pelukan Rahmat, melepas tangan ibunya. Ia tahu wanita itu tidak akan kembali selamanya. Jadi ia hanya menangis terisak. Rahmat pun tidak mampu menahan gejolak di hatinya, matanya memerah, mendekap tubuh mungil gadis ini membuatnya merasa sakit. Dua malaikat kecil itu telah kehilangan sayapnya. Bagaimana bisa dua anak kecil ini akan hidup nanti tanpa ibunya? Bagaimana mereka akan tumbuh tanpa dekapan ibu mereka? Semua itu membuatnya terluka, mengingat lagi pada Cahya dan Samba. Tidak akan pernah sanggup kehilangan mereka, sementara gadis kecil ini harus menerima kenyataan pahit ini. Dan ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah kematian. Keesokan harinya, Rahmat sudah kembali ke desa dengan Laras, adik perempuannya yang baru lahir dan jenazah sang ibu. Pemakaman segera dilangsungkan hari itu. Di sana Rahmat melihat bagaimana ayahnya Laras terduduk memeluk batu nisan yang masih basah, menciumnya berkali-kali dan menangis dalam diam. Begitu terpukul, matanya sembab. Sejak jenazah baru dipulangkan, semua orang merasa iba, melihatnya ditinggalkan oleh sang istri dalam kondisi kedua. Anaknya masih kecil, masih bayi. Bagaimana ia akan merawat mereka nanti? Semua orang merasa kasihan, tetapi tetap saja tak ada yang bisa berbuat apa-apa. Hari sudah sore, semua orang kembali dari pemakaman, menyisakan segelintir orang saja, termasuk Rahmat. Dan pria yang masih memeluk dan mencium nisan sang istri. "Maafin aku, Bu," lirihnya. Suaranya serak. "Aku menyesal meninggalkanmu ke hutan kalau saja aku tahu kamu akan melahirkan." Menumpahkan isi hatinya. "Aku mencari uang untuk kita tapi aku malah kehilanganmu, lalu aku harus apa sekarang, Bu? Bagaimana aku merawat kedua anak kita tanpa kamu, Bu? Aku nggak bisa, kenapa kamu meninggalkanku? Kenapa?" Meraung. "Aku tidak bisa merawat mereka sendirian, aku butuh kamu, Bu." Rahmat hanya mendengarkan. Ikut merasakan kesedihan pria itu. Sampai kemudian mereka berdiri dan bersiap untuk pulang bersama. Ada sesuatu yang membuat perasaan Rahmat mengganjal. "Pak, saya turut berduka cita ya," kata Rahmat. Pak Tino hanya mengangguk. "Tapi, kalau boleh saya tahu, kenapa Bapak ke hutan untuk mencari kayu padahal situasinya lagi genting begini?" "Maaf, saya hanya penasaran," tanya Rahmat pelan. Tahu seharusnya ia tak menanyakan hal ini saat situasi begini, tetapi ia harus tahu. Agar ia tidak mencurigai seseorang sembarangan. Pria itu tidak menjawab, ia hanya menengok sekilas. Lalu pergi begitu saja, wajahnya tidak bisa dimengerti. Emosinya bercampur antara rasa sedih dan panik. Dan itu terlihat sangat kontras, membuat Rahmat amat penasaran. Sepulang dari pemakaman, Rahmat ikut pulang ke rumah Laras untuk mengecek kondisi adik Laras. Menemui Pandu yang ternyata masih di sana. "Bagaimana dengan bayinya? Ada masalah?" tanya Rahmat. Pandu menggeleng. "Aku sudah bicara dengan Bu Bidan. Dan dia setuju untuk menjaga adik Laras sementara." Mereka berbincang sebentar. Lalu Rahmat memutuskan untuk pergi patroli ke pos-pos yang berada di bawah tanggung jawabnya. "Pandu, kamu bisa mengawasi Laras dan ayahnya?" tanya Rahmat sebelum pergi. Alisnya terangkat sebelah, seolah tidak mengerti. "Kenapa? Apa ada masalah?"
Tanya Pandu. La mencoba menebak situasinya. Aku agak curiga. Katanya dia mencari kayu bakar jauh ke dalam hutan. Menurutmu kenapa ada orang yang berani mencari kayu bakar ke dalam hutan saat situasi genting begini? Akhirnya Pandu mengerti kemana arah pembicaraan mereka. La menyimak serius. Jadi, menurutmu ia melakukan sesuatu di dalam sana? Tanya Pandu. Jika seseorang mengambil resiko sebesar itu, pasti harganya juga besar. Nggak masuk akal rasanya kalau hanya mencari kayu bakar saja. Apa kamu mencurigainya, Kapten? Tanya Pandu. Apa Kapten curiga Pak Tino terlibat dengan kasus para mafia ini? Aku tidak tahu, Pan, tapi firasatku bilang begitu. Gelagatnya juga mencurigakan. Kemarin saat kami ke rumah sakit, ayahnya sudah dihubungi beberapa kali. Tetapi ia bahkan datang setelah kami mau pulang. Apa yang membuatnya begitu lama? Aku bisa saja mengabaikan itu, mungkin dia masih di hutan, tapi tadi di pemakaman saat kutanya kenapa berani ke hutan sendirian saat situasinya sedang genting, dia tidak menjawab. Malah wajahnya kelihatan panik. Rahmat menjelaskan. Pandu akhirnya mengerti. Baiklah. Aku akan coba awasi dia dan mencari informasi dari warga sekitar tentang pekerjaannya. Barangkali kita dapat kejelasan. Tapi ini hanya asumsi semata, kan? Jadi aku harap jangan dibocorkan dulu, atau nanya-nanya lagi, takutnya nanti kita akan kehilangan jejaknya. Biar aku urus dari sini. Rahmat menepuk bahu pria itu. Terima kasih, Pandu. Aku mengandalkanmu. Kemudian, Rahmat pergi menuju mobilnya. Setelah tragedi pembunuhan 3 orang itu, Rahmat yakin kalau ada orang dalam di desa ini. Mereka membunuh timnya untuk menjaga informasi agar tidak bocor. Tetapi ia berharap, prasangkanya terhadap ayahnya Laras ini salah. Jadi ia naik ke atas mobil. Baru saja ia membuka pintu, secara tidak sengaja ia melihat Pak Tino, ayahnya Laras berdiri di balik pohon mahoni yang terletak tidak jauh dari rumah Laras. Pria itu mengintip dan mengawasinya, namun ketika Rahmat melihatnya, pria itu langsung berbalik dan Pak Tino buru-buru pergi sambil memasang topinya. Rahmat ingin mengejar, tetapi ia punya rencana lain. La juga ingat pesan Pandu tadi agar tidak mendesaknya dulu. Sekarang lebih baik mengulur waktu dulu. Tetapi kecurigaannya pada pria itu kian memuncak. Rasanya seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan. Rahmat akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana, membiarkan Pandu melakukan pengerjaannya. Ia harus segera pergi ke pos lain karena ada panggilan dari tim navigasi. Sementara itu, Pak Tino akhirnya kembali ke rumah setelah keluar sebentar tadi. Masih banyak orang yang berkumpul di rumahnya, menyiapkan makanan untuk tahlilan nanti malam, ibu-ibu dan bapak-bapak banyak yang membantu. Pak Tino menyelip di antara mereka. Saat ia baru akan duduk, seseorang menyentuh pundaknya dan memberi kode untuk pergi ke belakang. La berjalan ke sana, menghindari orang-orang yang tengah sibuk. Pria yang menariknya ke belakang mengenakan topi coklat dengan kacamata hitam, berkumis tebal dengan dagu yang lancip. Sorot matanya tajam dan suaranya berat. Di mana barangnya? Pertanyaan itu keluar hati-hati. Mereka kembali berjalan di antara kerumunan yang berlalu lalang untuk menghindari kecurigaan, jadi ketika tak ada yang lewat, mereka lanjut menukar suara. Ketika mereka melewati kerumunan, mereka pura-pura sibuk. Semua sudah diantar sesuai pesanan. Jawab ayahnya Laras. Jangan sampai kamu menjadi fokus warga dan membuat mereka curiga. Terutama para tentara itu. Kamu tahu harga yang harus kamu bayar. Nyawamu dan nyawa anak-anakmu akan menjadi taruhannya. Begitu saja, pria itu pergi dari sana, meninggalkan Pak Tino yang
langsung mengepalkan tangan. La menatap ke dalam, melihat Laras yang duduk menangis di pelukan warga desa, melihat bayi mungilnya yang tengah tertidur pulas. Pria itu mendekat, menarik lengan Laras dan mendekapnya di pelukannya. Tangisnya pecah. Berkali-kali mendaratkan ciuman di pucuk kepala putrinya sambil bergumam lirih. "Maafin ayah, nak." Cahya mengirimkan video Samba yang sedang tertawa pada Rahmat, tapi hanya checklist 1. Cahya mendesah pelan, sudah 2 minggu agak sulit komunikasi dengan suaminya itu. Tidak tahu bagaimana kondisinya saat ini, bahkan hanya mengirim pesan saja Rahmat tidak. Lagi. La tahu kalau di sana memang agak susah sinyal, apalagi Rahmat sedang bertugas. Cahya harus sabar. Tetapi tetap saja ia merasa kangen dan khawatir.